Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini di penghujung tahun 22 Masehi, kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat ini, di majelis zikir ini, dalam keadaan aman, ya, Masya Allah, dalam keadaan kita diberi kesehatan fisik dan jasad kita, dan juga Allah limpahkan kepada kita rizki yang barokah tentunya. Alhamdulillah, Allah kiring hati kita untuk duduk di majelis ini, ya. Kita sibukkan malam ini untuk fisabilillah, duduk di majelis zikir, ya. Tidak ada modifikasi kegiatan apapun di akhir tahun Masehi, ya. Kita biasa-biasa saja, ya. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kajian rutin kita tetap hadir, tetap terselenggara, ya. Tidak ada perayaan apapun, ya. Tidak ada, ya, dardir beli mercon buat apa, tabdir, ya. Bahkan Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, di akhir tahun Masehi biasanya nyun sewu, ya, kemaksiatan itu justru meningkat, ya. Biasanya banyak orang pacaran, ya. Kalau nggak pacaran di akhir tahun kayaknya kurang gaul atau gimana. Antum juga bisa saksikan, ya, teman saya yang berjaga di apotik, ya, penjualan kondom, ya, di akhir tahun itu meningkat. Dan na'udzubillah min dzalik, ya. Memang tradisi syaitan di akhir tahun, banyak kemaksiatan, ya. Banyak orang berbuat zina, banyak orang berbuat tabdzir yang mubadzir, banyak orang yang foya-foya, ya, lek-lekan gak jelas, ya. Allah pilihkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi amal kita di hadapan Allah sebagai amal soleh di penghujung akhir tahun 2022 Masehi, ya. Saudaraku sekalian, biasanya ada ibu-ibu ini, nggak ada, kemana? Oh, sibuk ada acaranya. Saudaraku sekalian, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini, ya, kurang lebih 40 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sebaik-baiknya manusia, ya, karena kita insan manusia yang hidup sekali, hidup yang tidak lama, ya. Beberapa tahun panjenengan hidup, sesehat-sehatnya kita, ya, sekuat-kuatnya kita, pasti kita akan lemah, pasti kita akan menua, ya, dan pasti kita akan ketemu ajal, ya. Betul apa tidak? Betul, ya, pasti itu. Kalau berusaha menjadi sehat dan kuat, itu kewajiban kita, ya. Seperti salah satu jamaah kita, Masya Allah, kuat badannya. Saya senang kalau lihat orang-orang seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik. Karena dalam suatu riwayat, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada bentuk fisik kita, ganteng atau cantiknya, warna kulitnya kuning, hitam atau coklat, ya, itu tidak dilihat. Kita mau tinggi atau mau pendek, mau mancung atau mau pesek, itu tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah tidak melihat kepada harta kita, ya, mau kaya, mau miskin, mau pas-pasan, ya, mau konglomerat atau mau gembel, ya, tidak dilihat oleh Allah dari sisi itu. Tetapi Allah akan melihat kepada hati kita, ya, hati yang ada di dalam qalbu kita ini, jiwa kita ini, dan amal-amal kita. Jadi yang menjadi barometer penilaian oleh Allah Ta'ala adalah hati kita. Bagaimana kita menghadirkan hati saat beribadah kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana kita menciptakan amal kita saat kita menjalankan tugas ibadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia di dalam beribadah kepada Allah, seperti apakah mereka kompetensinya, amal-amalnya seperti apa, maka kita perlu mengetahuinya, ya. Dan banyak riwayat menjelaskan tentang masalah ini, ya. Di sini saya kumpulkan ada sekitar 12 sebaik-baik manusia yang lafal hadisnya kurang lebih sama. Yaitu yang pertama, ya. Mungkin bisa dicatat dengan yang membawa catatan, kalau yang tidak mohon seksama untuk diikuti, ya, disimak, nanti di rumah dipindah tulisan. Yang pertama adalah khairukum man ta'allamar qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah SAW, yang pertama ini adalah yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, belajar tentang Al-Quran, dan dia mengajarkannya, ya. Bisa dia belajar Al-Quran, dan lebih baik dia juga mampu untuk mengajarkannya, ya. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran kalau dikaji banyak sekali ilmu-ilmu yang terdapat dan terkandung di dalamnya, ya. Bisa ada ilmu yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ya. Bagaimana kita berislam dengan benar, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Ada juga ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ada ilmu yang berkaitan dengan sirah, ada yang berkaitan dengan fikih, ada tafsir, ya. Ada qiraah, ada tahfidz, ada tahsin, ada tajwid, dan sebagainya. Maka hendaknya kita semua mengambil bagian untuk mempelajarinya, ya. Mempelajarinya. Dan apabila kita sudah mempelajarinya, maka berusahalah untuk mengajarkannya. Karena manusia yang terbaik adalah manusia yang dia belajar Al-Quran, ya. Apapun ilmunya yang terkandung dalam Al-Quran itu dipelajari, kemudian diajarkannya, ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak mengambil bagian untuk belajar Al-Quran, ya. Apakah mungkin, ya, kita mempelajari semua ilmu yang ada itu, yang saya sebutkan tadi, ya, dari sisa waktu yang ada ini? Kira-kira mungkin apa tidak ini? Tidak mungkin, ya. Bahkan orang yang sejak kecil mondok saja, ya, mondok sejak kecil, belajar agama saja, hampir tidak mungkin untuk mempelajari semua disiplin ilmu yang ada dalam Al-Quran, ya. Hanya ada konsentrasinya. Yang mungkin ada yang konsentrasi belajar akidah, ada yang konsentrasi belajar fikihnya, ada yang konsentrasi belajar tafsirnya, usul fikihnya, ada juga yang tahsin, tajwid, ulumul Quran, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita yang kenal ngaji sudah berumur, ya,
ada yang kenal ngaji bahkan baru pensiun, baru sadar belajar agama. Maka bagaimana yang kita pelajari apanya dari Al-Quran? Maka apabila sudah darurat seperti ini ya, seperti di Majelis Mu'alaf Center Yogyakarta ini, banyak insan-insan hijrah ya, sadar setelah mu'alaf, sadar setelah usianya 40 tahun misalkan. Apa yang harus dipelajari? Maka yang darurat itu ada 3 ya, yang dari Al-Quran ini. Yang darurat yang harus dipelajari ada 3 ya. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah tauhid ya. Itu tidak bisa ditawar-menawar, semua orang harus belajar ya. Ada spidolnya ya. Saya ke situ enggak apa-apa ya. Ya. Ilmu yang ini ilmu yang paling doruri untuk dipelajari ya. Yang setiap insan semua harus tahu, semua harus faham. Kalau menguasai semua ilmu Al-Quran nggak mungkin kayaknya. Orang yang sejak kecil belajar agama saja susah untuk menguasai semua bidang-bidang ada dalam Al-Quran. Akan tetapi insan yang hijrah ya, maka dia harus mempelajari 3 ilmu ini yang doruri, yang setiap insan harus faham masalah ini. Yang pertama adalah ilmu yang doruri ya, yang doruri, sangat wajib lah untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah tauhid ini. Ini semua orang harus faham, harus tahu, harus ngerti dan paham konsekuensinya. Kenapa? Karena akidah tauhid ini hal yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau orang hidupnya di atas akidah tauhid sampai meninggal dunia di atas akidah tauhid, maka dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dan sebaliknya, kalau orang hidupnya tidak di atas akidah tauhid dan meninggal bukan di atas akidah tauhid, maka seseorang tersebut dijamin pasti tidak masuk surga. Kunci keselamatannya ini akidah tauhid ya. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi SAW bersabda ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Dalam satu riwayat juga dikatakan innallaha harrama ya ala man qala la ilaha illallah ya yabtaghi bidzalika wajhallah, yabtaghi bidzalika ridallah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ala nar, kepada neraka, siapa yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, dan dengannya dia berharap ridha Allah atau wajah Allah Ta'ala ya. Ini yang harga mati ini, yang harga mati ini. Kalau yang selain akidah tauhid harganya bisa ditawar ya. Tauhid harga mati, nggak bisa ditawar-tawar ya. Oleh karena itu kan khotib itu sebelum khutbah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harga mati itu. Karena kalau mati sebagai muslim pasti masuk surga. Kalau mati tidak sebagai muslim, ya jelas konsekuensinya adalah tidak masuk surga, masuk neraka ya. Itu akidah tauhid. Bahkan orang yang mengamalkan tauhid ini pun ya, itu nasibnya pun ada 3 lagi ya. Saya tulis di sini ya, habis nih.
Orang yang meninggal dunia di atas akidah tauhid, yang pertama adalah dia terbebas dari hisab dan azab. Dia selamat an-najina min dukhulinar. Dia selamat dari masuk neraka. Dia selamat dari masuk neraka. Kemudian yang kedua, dia akan kena hisab yang yasira. Dia dihisab dengan yasira. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Artinya dia tidak tetap terkena hisab dan adab, tapi hisabnya ringan, masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah masuk neraka tapi tidak kekal. Masuk neraka tapi tidak kekal. Kalau kita sebagai ahli tauhid, meninggal dunia sebagai agama Islam, sebagai muslim, tetapi kita membawa dosa yang besar, dosa yang banyak, ada kezaliman dalam diri kita, maka Allah akan azab sesuai dengan kadar dosanya. Atau barangkali kezaliman kita, dosa kita lebih berat daripada amal soleh kita, maka Allah akan hisab, akan azab kita di neraka. Tetapi kalau sebagai seorang yang membawa akidah tauhid, pasti dia tidak kekal di nerakanya Allah Ta'ala. Tidak kekal di nerakanya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah fikih ibadah sehari-hari. Fikih ibadah yang kita melakukan ibadah sehari-hari, kita harus paham itu. Kita harus paham. Apa maksudnya fikih ibadah sehari-hari? Adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya wudu. Panjenengan wudu enggak setiap hari? Pasti wudu. Maka fikihnya wudu seperti apa? Itu harus paham. Rukun wudu apa? Rukun wudu ada 4. Yang pertama apa? Yaitu membasuh muka. Kemudian tangan sampai siku. Yang ketiga membasuh kepala. Yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Adapun sunah-sunahnya, mengulangi sampai 3 kali, berkumur-kumur, itu sunahnya. Maka fikih wudu harus paham. Sholat, kita mengerjakan sholat enggak? Mengerjakan. Kita harus paham fikih sholat. Zakat, kita mau bayar zakat harus ngerti. Fikihnya zakat. Zakat fitrah seberapa ukurannya, diberikan kepada siapa. Zakat mal, kalau kita punya uang, nisabnya berapa, diberikan kepada siapa. Harus paham. Jadi dengan safar apa tidak setiap hari? Harus ngerti fikih safar. Jangan setiap hari naik motor apa naik mobil apa tidak? Naik mobil, naik motor, harus ngerti fikih naik motor. Apa fikihnya? Doa naik motor. Apa doanya naik motor? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dibaca apa tidak? Dibaca kadang-kadang. Gak apa-apa, berhenti dulu sebelum naik motor, sebelum pencet on, sebelum ngegas, baca doa. Dan itu dapat pahala. Naik motor kita berapa kali sehari? Mungkin bisa 5 kali lebih. Bisa. Saya aja sehari ini naik motor ngegas, itu udah dari motor mati sampai motor nyala. Dari pertama kali belanja, ngantar istri, ngantar anak, pergi kemana bisa 10 kali udah. 10 kali doa, pahalanya banyak.
Ya. Ke toilet apa tidak setiap hari? Harus paham fikihnya. Toilet, fikihnya bagaimana? Doa. Masuknya pakai tangan, pakai kaki kiri, pakai kaki kanan. Kaki kiri, doanya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluarnya pakai kaki, doanya apa? Fronaka 3 kali. Diamalkan apa tidak? Kadang-kadang lagi. Itu ibadahnya itu mudah-mudah sebenarnya, tapi masalahnya diamalkan atau tidak. Itu. Kalau diamalkan ya kita amalannya pahalanya banyak. Ya. Fikih yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari ini harus faham, ya, harus faham. Akikah, fikih akikah paham. Kurban, fikih kurban harus faham. Nah, seperti itu. Dipelajari. Mau umroh, pelajari fikih umroh. Manasik umroh harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari asal-asalan, bisa nggak diterima ibadah kita. Karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan mutaba'ah, tuntunannya sesuai gitu. Bisa dipahami? Iya. Manten baru harus belajar fikihnya manten baru seperti apa. Nggak cuma beras saja. Ya, ada tata caranya, ada doanya. Ya. Doanya dibaca sebelumnya, bukan setelahnya, lupa baru baca itu ya. Ya. Ada fikihnya, jangan asal-asalan itu. Nanti pengaruhnya pada rumah tangga kita. Semua ada fikihnya. Fikih ibadah sehari-hari, ya. Itu harus paham. Kemudian yang ketiga adalah fikih yang berkaitan dengan muamalah, akhlak dan muamalah. Nah, ini. Jadi ilmu ini jenengan harus kuasai, harus ngerti, ya, harus ngerti. Kalau bisa hafal. Ya. Seperti tadi doa naik kendaraan, ya hafalkan. Karena setiap hari kita naik kendaraan. Berhubungan dengan istri, hafalkan doanya, jangan keliru. Ya. Doa masuk WC dibaca ketika mau bergaul dengan istri, kan salah seperti itu. Ya. Fatal bisa doa mau wudu bagaimana, sholat bagaimana, sholat jenazah, sholat enggak? Kadang-kadang ya sholat. Kalau di Masjidil Haram setiap hari sholat ya Mas Amru. Kalau enggak baca doanya belum selesai, imamnya sudah Allahu Akbar lagi. Harus paham kita fikih ibadah sehari-hari ya, seperti itu. Ini yang darurat ya. Oleh karena itu belajarlah, belajar ngaji, sempatkan ya. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahkan saya sampaikan ya, profesi yang paling banyak pahalanya itu guru PAUD atau guru TK. Kenapa? Karena dialah yang mengajari anak-anak baca Al-Quran, yang mengajari anak-anak Al-Fatihah, yang mengajari anak-anak baca ayat-ayat pendek dan doa sehari-hari ya. Kalau guru SMA ya ini sudah jadi semua ya. Tapi Al-Fatihah, baca Al-Quran adalah ilmu yang akan terus diamalkan. Cari istri guru TK ya, itu profesinya yang luar biasa. Yang masih bujangan cari istri guru TK, profesinya mulia dan pahalanya luar biasa. Karena dia apa? Mengajari Al-Quran ya, atau guru tahfidz itu luar biasa ya. Pahalanya ngalai dari profesi-profesi yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah inna khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian, ya, sesungguhnya yang sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya, kelakuannya, tutur katanya, ya. Akhlak yang baik yang seperti apa? Ya, nanti saya jelaskan. Intinya orang bisa masuk surga itu bisa berbagai jalan, ya. Ya, bisa berbagai jalan amalannya. Bisa dengan amalan sedekah, bisa dengan silaturahmi, bisa dengan membantu sesama, bisa juga dengan akhlak yang baik. Dalam suatu riwayat Nabi kita SAW bersabda, ya,
innal 'abda liyabluhu bi husni khuluqihi adima darajatil akhirah wa sarfal manazil wa innahu la dha'iful ibadah. Ada seorang hamba yang dengan akhlaknya yang baik dia bisa mencapai derajat yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia, kata Rasulullah di sini, dhaiful ibadah, ibadahnya itu lemah. Ya. Mungkin biasa-biasa saja, sedekah juga biasa-biasa, sholatnya juga biasa saja, puasanya biasa. Ya. Tapi akhlaknya masya Allah luar biasa. Ya. Akhlaknya sama anaknya yang ngaji saja sampai digendong, dilus-lus. Ya. Luar biasa, ya. Masya Allah. Ya. Bisa jadi seseorang itu masuk surga, ya. Versi hadis ini disebabkan karena akhlaknya yang baik kepada manusia. Kalau saya sebut akhlak di sini adalah bagaimana bermuamalah dengan manusia, ya. Bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan manusia dan orang lain, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan istri, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan sahabat yang lain, dengan teman-teman, rekan-rekan seorganisasi dan lain sebagainya. Ya. Apa itu akhlak? Ya. Akhlak itu, ya, kata para ulama diantaranya, ya, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan akhlak itu badrun nada wa kafful adha wa ihtimalul adha. Akhlak itu adalah engkau membuat orang lain itu senang dengan hal-hal yang diperbolehkan. Ya. Bicaranya konsomu do seneng, itu ditraktir makan sate kelarak misalkan, senang apa tidak? Akhlak apa bukan itu? Kok pada diam? Ya itu akhlak kalau mampu, ya, kalau mampu, ya, mijati temennya, ya, kalau naraktir nggak mampu ya mijati temennya. Senang nggak dipijati? Ya. Senang, akhlak yang baik. Ya. Insya Allah temannya misalkan kirimannya belum datang dari orang tuanya, terlambat, kita membantunya asal mampu misalkan, ya, asal dia amanah. Senang apa tidak membantu teman-temannya? Senang terbantu, ya. Tetangga kita anaknya nangis yang gerung-gerung, ya, kemudian kita belikan es krim, alhamdulillah diam. Akhlak yang baik seperti itu. Kita mengunjungi orang tua kita, ya, kemudian membawakan segala sesuatu yang disukainya, menraktir orang tua misalkan, ngajak ngobrol orang tua menjadi senang, kita tengok, ya, ngobrol dengan senyum, ngobrolnya betul-betul memandang wajahnya orang tua, bukan disambi HP-an, ya. Kalau ngobrol sama orang tua, HP-nya ditalak dulu, ngobrol yang benar, pandang wajahnya orang tua, ya. Anak sekarang tuh ngobrol orang tua gini, oh iya mak, ya mak, apa bu tadi? Ya. Ini bukan akhlak yang baik. Tutup HP-nya, ngobrol, lihat wajahnya orang tua, seperti itu. Ini kalau tidak diajarkan kepada anak-anak kita, ini bahaya, ini adab, ya, seperti itu. Kalau panjenengan sebagai orang tua ngobrol sama anak kita harus lepas dari HP supaya bisa hati ke hati ngobrolnya. Demikian kita juga kepada orang tua. Itu akhlak yang baik, yaitu idkhalus surur, membuat orang lain itu senang dengan perilaku kita, baik lisan maupun tulisan, ya, ya, seperti itu. Kemudian waqaful adha, tidak membuat orang lain itu celaka, sengsara atau tersakiti, ya. Sekali lagi ini akhlak. Yang kedua adalah tidak menjadikan orang lain tersakiti dengan lisan kita maupun perbuatan anggota badan kita, ya. Ora plek-plek gitu loh, orang sedikit-sedikit emosi pelak-pelak itu, padahal tanpa hak, tanpa alasan yang benar, ya. Kecuali memang punya alasan, ya, kita sedang di hajat misalkan, ya, mencegah kemungkaran, ya, misalkan itu diperlukan silahkan. Tapi kalau dalam hal normal, ya, bergaul sehari-hari, maka apalagi dengan sesama muslim, ya, maka kita harus berakhlak, yaitu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu sebenarnya, ya, yang mana orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan
kita, baik gangguan tangan kita maupun gangguan lisan kita. Siapa yang kedua yang paling baik kata Rasulullah? Yaitu orang yang akhlaknya paling baik di antara kita. Ya. Kemudian yang lain definisi akhlak kata Al-Mubarak, ya, di antaranya adalah thalabul halali wa tarkul muharramat wa tausi'atu 'alal khiyal. Akhlak itu di antaranya juga meninggalkan yang haram-haram, ya. Apa yang haram-haram? Macam-macam, ya. Miras ditinggalkan, narkoba ditinggalkan, daging babi, ya, riba dan sebagainya, semua yang diharamkan dalam Islam tinggalkan. Dan dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal saja. Itu akhlak yang baik, ya. Zina ditinggalkan, nikah oke, ya, ya. Rabi no, kebalik, riba no, rabi yes, ya, itu bisa buat kaos itu Mas Afrul. Riba no, rabi yes, ya. Zina no, nikah yes, ya. Wa tausi'atu 'alal khiyal. Akhlak itu juga adalah berlapang dada terhadap kesalahan keluarga kita. Kita punya istri, ya. Istri kita pasti nggak sempurna, bukan bidadari dari segi fisik maupun perilaku kita, dari perilaku mereka, ya, perilaku istri kita pasti mungkin kadang-kadang ya ada kelemahannya, gampang ngegas misalkan, kadang ngomongnya menyinggung kita, kadang sok gawean numpuk malah tiduran saja gitu, mungkin bisa saja. Yaitu kita lapang dada, kita harus jangan gampang-gampang marah, memberikan nasihat yang baik supaya tidak gampang bermusuhan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Artinya apa? Keluarga itu utama untuk kita berakhlak kepadanya, ya. Wa tausi'atu 'alal khiyal. Kalau sedikit-sedikit marah karena kelemahan mereka, maka kita juga punya kelemahan, ya. Nanti nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah harmonis keluarga kita kalau sedikit-sedikit ada kekurangan marah, akhirnya boikot-boikotan sesama suami istri. Sudah nggak ngomong-ngomongan 3 hari lebih, diem-dieman, udah rumahnya kayak neraka nanti, ya. Kalau orang yang normal, ya, rumah adalah tempat istirahat yang paling indah. Di hotel bintang 7 pun kalah, ya. Tetap rumah yang paling enak, ya. Uyer, ya. Hotel bintang 7 nggak ada, ya. Di hotel pun kalah nikmatnya dengan di rumah. Kalau orang normal, ya, betah di rumah. Istri kita betah di rumah. Kenapa? Karena kita menampilkan akhlak yang baik di antara anggota keluarga kita, ya. Jangan sedikit-sedikit bentrok, sedikit-sedikit kelahi dengan istri kita, sedikit-sedikit keluar kalimat cerai, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, orang yang paling baik adalah orang yang baik dalam melunasi hutangnya. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, inna khiyarukum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Hutang boleh apa tidak? Boleh. Idealnya nggak punya hutang. Tapi kalau kepepet, ya, apalagi pedagang, kayaknya susah untuk lepas dari hutang. Ya, hutang produktif, hutang konsumtif, ya, bisa jadi terjadi. Kita mungkin pas butuh, pas gak ada, hutang sama saudara kita, sama teman kita, sama sahabat kita. Tapi perhatikan, ya, kita harus tetap menjaga adab di dalam berhutang. Bagaimana adabnya? Ya, ngomong yang baik, kemudian bayarlah sesuai dengan akadnya. Misalkan kita, Mas, saya tak pinjam, saya pas lagi butuh ini, ya, kebetulan kemarin orang tua saya telat ngirim, misalkan, insya Allah sebulan saya kembalikan. Maka kalau akadnya sudah sebulan, mau tertulis atau tidak tertulis, ya, sebaiknya
kita tunaikan sesuai dengan akadnya. Yang kedua, apabila kita tidak mampu membayar sesuai dengan akadnya, hendaknya memberi kabar kepada orang yang memberikan hutangan kepada kita. Maaf mas, ya, saya sebenarnya punya kewajiban bayar hutang sebulan, tapi ini sudah 29 hari, kayaknya saya belum mampu. Mohon untuk uzurnya, kerelaannya dan kehalalannya saya minta diperpanjang. Begitu adabnya. Jangan malah diem, jangan malah pergi, di WA malah diblokir, ya. Didatangi malah galak, ya, itu ya. Didatangi malah lebih galak daripada yang nagih hutang. Kemudian adab yang ketiga adalah mendoakan kepada orang yang memberi hutang kepada kita. Mendoakan kebaikan, si fulan ya Allah doakan supaya hartanya berkah, supaya diberkahi, dirahmati oleh Allah Ta'ala, hartanya melimpah dan sebagainya, ya, seperti itu, ya. Jangan sampai modus doanya, ya Allah tambahkanlah hartanya supaya hutang saya dihalalkan ya Allah, ya. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Adab-adabnya harus baiknya. Ini banyak terjadi di masyarakat, ya, sampai ada perselisihan, pertengkaran karena masalah hutang tidak pakai adab. Bahkan Nabi mengatakan di sini orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Artinya kalau kita hutang boleh, tapi kalau kita bayarnya dengan baik, penuh adab, itu termasuk manusia yang pilihan, kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan orang lain pun merasa aman dari kejelekan kita. Nabi SAW bersabda, khairukum man yurja, ya, khairuhu, ya, wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari keburukan kita. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kita mempunyai potensi kebaikan yang banyak, bahkan diharapkan kebaikannya oleh teman-teman kita, oleh sahabat kita, ya. Kalau kita hadir, Masya Allah, gawean rampung, ya, semua urusan beres, kita merasa santai, merasa tenang dengan kehadiran teman kita. Pokoknya ringan tangan, cak-cek, ya. Mudah untuk bekerja, ringan untuk menolong orang lain. Kebaikannya banyak kalau si fulan itu hadir, ya. Bahkan kita merasa aman karena dia tidak pernah berbuat buruk dan berbuat kasar, melukai kita baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Itulah sebaik-baik orang. Yang orang lain semuanya mengharapkan kebaikan dia, ya, Masya Allah, ya. Dan orang lain pun merasa aman dari potensi keburukan kita. Kalau kita nggak ada, orang lain rindu dengan kebaikan kita. Kayaknya ada yang kurang. Kalau nggak ada si fulan, kayaknya kok nggak beres ya gawean. Kalau beliau datang, alhamdulillah semuanya beres. Kalau dia hilang, bahkan meninggal, kita sangat-sangat kehilangan atas peran dan kebaikannya, ya. Pernah kehilangan sahabat yang dengan kehilangan itu kita menjadi sangat-sangat kehilangan? Pernah nggak? Pernah, insya Allah, ya. Kalau nggak, kebangetan jenengan, nggak punya sahabat yang baik, ya. Masya Allah. Dan itu sering terjadi. Ketika si fulan masih hidup, kayaknya kita nggak merasa begitu banyak kebaikan. Tapi ketika nggak ada, ya Allah ya Rabbi, ternyata beliau banyak sekali kebaikan-kebaikannya yang apabila kita gantikan kayaknya menjadi kita nggak mampu, kayak gitu. Sampai seperti itu. Dan itu adalah sebaik-baik manusia. Kemudian yang kelima, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maksudnya siapa? Kepada istrinya, anaknya, dan orang tuanya, dan saudara-saudara senasab lainnya. Kenapa seperti itu? Barometer Nabi SAW. Karena kalau keluarga yang sudah berkomentar, itu penilaiannya betul-betul objektif. Kalau yang komentar teman, apalagi teman sosmed misalkan, itu nggak standar, karena nggak ngerti. Kadang-kadang aja cuma kenal di Facebook, di Twitter,
nggak kenal di dunia nyata, ya, nggak ngerti sesungguhnya. Atau teman dolan, ya, oh si fulan baik, siapa yang menilai? Temannya. Bisa benar, bisa salah, ya. Tapi kalau yang sudah menilai itu istrinya, ya, yang ngerti 24 jam di rumah, itu baru benar. Kalau istrinya ngomong kepada ustadz, ya ustadz suami saya itu begini begitu, wah ini udah, walaupun di luar bagusnya kayak apa, kalau istrinya sudah ngomong begitu, rembuk itu orang udah, ya, udah hancur itu. Ya, kalau antum dikomentari oleh istri antum, misalkan istrinya komentar, alhamdulillah ustadz suami saya walaupun nggak ganteng-ganteng amat, tapi di rumah suka mijetin saya gitu, orangnya lembut, ya, dermawan lagi, masya Allah, nggak pernah marah, ya gitu. Wah ini baru benar-benar suami yang hebat ini, masya Allah. Semoga antum demikian semua ini. Luar biasa ini. Suka mijetin istri nggak? Suka. Alhamdulillah, akhlak yang baik itu. Istrinya hadir nggak? Kalau istrinya hadir saya tanya, kalau benar baru hebat itu. Tapi kalau cuman ngomong-ngomong doang kayak gitu ya, kita bisa semuanya. Apa belum punya istri malah? Aduh kasihan, ya. Artinya barometer kebaikan itu adalah bagaimana sikap kita kepada keluarga kita, ya. Kita setiap hari 24 jam mungkin lebih banyak di dalam rumah atau di luar rumah? Tentu di dalam rumah. Yang lebih banyak di luar rumah itu kalong biasanya. Kalong yang banyak di luar rumah. Kalau kita lebih banyak di dalam rumah, ya. Walaupun kerja ya paling berapa jam, 8 jam kerja di rumah juga bisa, ya. Kemudian yang keenam, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang faqih dalam masalah agama, orang yang paham, ngerti dong masalah agama. Dalam suatu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faquhu." Ya, maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik di masa Islamnya apabila mereka itu faqih, apabila mereka itu paham terhadap ajaran Islam, ya. Dalam satu riwayat juga Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka barang siapa yang dikehendaki may yuridillahu bihi khairan, yang dikehendaki baik, nasibnya baik, ya, maka cirinya adalah apabila dia itu faqih dalam masalah agama, ngerti, ngaji, makanya supaya faham agama. Orang awam beriman, orang berilmu beriman, bagus mana? Bagus yang berilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan di antara kalian dengan beberapa derajat. Caranya faqih bagaimana? Ngaji, membaca buku, tanya dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketujuh, orang yang gemar memberikan makanan kepada orang lain, ya, dan gemar menjawab salam, memberikan makanan. Dalam suatu riwayat Nabi SAW bersabda, "Khairukum man at'amat ta'ama wa raddus salam." Sebaik-baik kalian adalah orang yang gemar memberikan makanan dan orang yang senang menebarkan salam, ya. Memberikan makanan, ya. Memberikan makanan itu padahal ada suatu riwayat, ya. Walaupun riwayatnya ini diperselisihkan, ada seorang wanita yang tidak baik-baik, ya. Wanita ini nyun sewu, ya, minta maaf, wanita pelacur. Dia dalam keadaan di tanah lapang sendirian melihat di suatu sumur ada anjing yang kehausan. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil sepatunya, kemudian dengan sepatunya itu ngambil air, kemudian airnya itu diberikan kepada seekor anjing.
sehingga anjing ini yang kehausan tadi terobati hausnya dan kemudian terselamatkan. Antum ini pelacur apa bukan? Bukan, insya Allah orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, yang antum kasih minum dan makan siapa? Anjing atau manusia? Manusia. Apalagi majelis ilmu, apalagi Pak Ustadz ini kasih minum. Masya Allah, luar biasa itu. Pahalanya luar biasa itu. Insya Allah jadi amal soleh itu. Ya, oleh karena itu kalau antum punya rezeki, gemarlah memberi makan ya, kepada orang lain ya. Apalagi orang-orang yang terancam keselamatannya, orang yang terkena musibah misalkan ya, kena musibah sehingga rumahnya hilang, nggak bisa makan ya. Di Cianjur kemarin antum datang ke sana jadi relawan, menyempatkan diri ngasih makan. Masya Allah, ini termasuk insan-insan yang terbaik, insya Allah yang seperti itu. Tetangga antum kekurangan, antum perhatikan. Di RT antum ada janda-janda miskin, perhatikan. Ada anak-anak yatim, perhatikan, kasih makan ya. Orang yang gemar ngasih makan, insya Allah itu termasuk orang-orang yang akan sukses dan orang yang akan berkah hartanya, pasti ya. Dan menyebarkan salam ya, kita yang memberi salam dahulu kepada saudara-saudara kita ya. Bahkan Nabi SAW, fattaqun nara walau bisyikin tamrah, kata beliau, berlindunglah apa itu? Mercon. Fattaqun nara, berlindunglah kalian semua dari api neraka walau bisyikin tamrah, walau dengan ini sebutir kurma. Ini bisa melindungi kita dari api neraka. Memberi makan sebutir kurma bisa melindungi kita dari api neraka ya. Bagaimana kalau kita di bulan Ramadan sedekah kurma sampai 10 kilo misalkan, itu berapa butir 10 kilo ya? Sekilo 100 butir, 1000 butir, Masya Allah, itu luar biasa ya. Sedekah salak pondok, salak apa itu? Sleman, Masya Allah, dihadirkan di majelis pengajian MCY, luar biasa, bisa melindungi diri dari api neraka. Termasuk orang-orang yang terbaik, Masya Allah ya, luar biasa. Biasanya pengajian yang banyak makanannya pengajiannya ibu-ibu itu, yang pengajiannya biasanya ya miskin gitu, mahasiswa ya. Ibu-ibu kenapa senang sedekah? Karena memang mereka yang paling banyak diperintahkan untuk bersedekah, untuk memberi makan, Masya Allah ya, luar biasa. Lumayan, ini ada salak, nanti ada sego kucing biasanya. Luar biasa. Satenya nanti bulan depan. Yang kedelapan, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang senang merapatkan shaf dalam sholat ya. Khiyarukum ya, orang yang sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang ya, al-yanukum manaqiba fis sholati ya, yaitu orang yang mempunyai bahu paling lembut di dalam sholat. Artinya apa? Ya, al-yanukum maksudnya merapatkan shaf, meluruskan shaf. Tidak harus berhimpit-himpitan, tetapi lurus shafnya. Kemudian kata para ulama di antara yang lain adalah dia rapi di dalam sholat dan dia mengambil shaf yang lebih awal. Nah itu adalah orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shaf awal dan shafnya itu lurus dan rapat ya. Tidak harus berhimpit-himpitan ya. Itu masalah fikih. Tidak harus berhimpit-himpitan, yang penting bahunya lurus ya, perutnya lurus gitu ya. Itu perutnya six pack nih gitu. Kalau nggak lurus perutnya suruh push up ya. Mohon dibimbing sama mas siapa itu yang di belakang. Kalau perutnya nggak lurus silahkan set up, push up, ngeplank gitu, insya Allah. Cukup sehari 3 menit, repetisi 3 kali gitu. Ya udah, insya Allah lurus nanti itu softnya. Ya, sholat. Antum laki-laki jihadnya sholat 5 waktu di soft yang
paling awal. Itu jihadnya antum sebagai laki-laki ya. Jangan sampai sholatnya di masjid hanya saat umroh saja, setengah jam sebelum adzan sudah berangkat, semangat sekali, pulang umroh loyo lagi. Jangan ya, antum laki-laki hadir ya di masjid-masjid Allah yang dikumandangkan adzan, silahkan ambil bagian di shaf awal, rapikan shaf kalian ya. Kemudian yang kesembilan, orang yang terbaik kata Rasulullah adalah khiyarukum atwalukum a'maron ya. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang usianya, tetapi wa ahsanuhum a'malan, tetapi umurnya baik ya. Umurnya panjang, amalannya baik ya. Bukan panjang umurnya tambah dosanya, tambah maksiatnya, bukan, tapi tambah umurnya, tambah amalnya, tambah kebaikannya ya, dan tambah amal solehnya. Masya Allah, luar biasa yang seperti itu ya. Kemudian yang ke-10, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya menghadapinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang bijaksana. Siapa orang-orang yang bijaksana? Orang yang cerdas itu adalah yang aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling banyak mengingat mati ya. Supaya apa? Supaya ingat bahwa kita hidup tidak selamanya. Supaya apa? Supaya kita semangat dalam berbuat kebaikan, segera bertaubat ya. Supaya apa? Supaya tidak kemaki ya. Mau segagah apapun kita tetap akan mati, tetap ada ajalnya ya. Firaun saja yang raja kuat, pasukannya banyak juga mati ya. Apalagi kita semua ya, pasti akan mati. Oleh karena itu yang paling baik adalah paling banyak mengingat mati, dan paling baik adalah bagaimana persiapan dalam menghadapinya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang paling baik di antara kita adalah yang paling siap untuk menghadapinya. Enggak penting bagaimana dan kapan kita mati, yang penting bagaimana persiapannya. Dengan apa persiapannya? Dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Ojo gemagus, saya masih muda Pak Ustadz, rambut saya masih hitam, usia saya masih kepala 3 ya. Banyak yang meninggal usia muda ya. Anak muda meninggal dunia tanpa sakit pun ada, banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian yang ke-11 ya, yang terakhir adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam suatu riwayat dikatakan ya, Nabi SAW dari Ibnu Umar, hadisnya yang cukup panjang ya, ahabun nasu ilallahi ta'ala anfa'uhum linnasi ya. Manusia yang paling dicintai di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Wahabul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim ya. Amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah engkau membuat orang lain itu bahagia, senang ya. Au taksifu anhu kurbatun, engkau menghilangkan beban hidupnya, dia terancam nyawanya, keselamatannya, kelaparan misalkan atau sakit, engkau membantunya. Ahlul masaib, orang-orang yang terkena musibah, kita membantunya ya, tanggap bencana darurat ya. Kita membantunya nyawanya supaya selamat. Ada yang sakit kita obati, kita bantu. Ada yang kelaparan kita kasih makan. Maka itu termasuk amalan yang terbaik ya.
Au taqdi anhu dainan, atau apabila teman kita misalkan punya hutang dan kita mampu untuk membantu untuk membayarkannya, kita bayari. Punya hutang berapa Mas? 100.000 Pak Ustadz, saya nggak bisa tidur, punya hutang 100.000. Kita mampu, bayari. Maka itu amalan yang luar biasa. Ya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan rasa lapar mereka. Ada yang kelaparan, ya, tidak bisa makan, sulit makan, maka kita membantunya dengan memberikan kafil biaya, ya mungkin itu untuk makan ya sepekan, ya, atau orang yang terkena musibah nggak bisa makan, jangan karena kehidupannya hilang, nafkahnya hilang, rumahnya hilang, kita bantu ini untuk makan 3 bulan ke depan, masya Allah. Atau ada orang yang mu'alaf, ya, mungkin terkena musibah, diusir sama keluarganya, kita kasih makan, ya. Itu termasuk amalan yang luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, walian amsi ma'a akhihi fi hajati, bahkan saya itu berjalan bersama saudaraku dalam rangka untuk memenuhi hajat kehidupannya, kebutuhannya, ya, kata Rasulullah SAW, ahabba ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min a'takifa fi hadal masjidi, ya, lebih aku sukai daripada saya i'tikaf di masjid saya ini. Masjid saya ini maksudnya masjid apa? Masjidnya Nabi, nama masjid apa? Masjid Nabawi. Lebih disukai oleh Rasulullah membantu saudaranya dalam hajat-hajat hidupnya daripada i'tikaf di Masjid Nabawi syahron, walaupun sebulan. Padahal sholat di Masjid Nabawi khairun, lebih baik, min alfi sholatin fi masiwa, lebih baik daripada sholat 1000 kali lipat dari masjid selain Masjid Nabawi. Tapi Nabi lebih suka membantu saudara-saudaranya yang mempunyai hajat kebutuhan. Maaf. Bismillah. Jadi iktikaf itu baik, pahalanya besar. Apalagi iktikaf di Masjid Nabawi, sholatnya saja lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Tapi Nabi lebih suka memenuhi kebutuhan saudaranya yang lain, membantu saudara yang lain, ya. Jadi kalau misalnya bulan Ramadan antum mampu itikaf, silahkan itikaf. Tapi bukan berarti mutlak yang itikaf itu yang terbaik, bukan. Antum punya beban mencari nafkah untuk keluarga, membantu orang tua, itu lebih afdol untuk dibantu daripada itikaf, ya. Itikaf semampunya. Kalau bisa full, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka memenuhi hajat keluarga kita, saudara kita, itu lebih baik kata Rasulullah daripada bahkan iktikaf di Masjid Nabawi. Dan itu adalah manusia yang terbaik menurut Nabi SAW, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain, menyelamatkan nyawanya, menghilangkan rasa laparnya, menghilangkan sakitnya, dan memenuhi hajat-hajat kebutuhan hidupnya. Demikian ikhwas sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada 11 orang yang terbaik versi Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis tersebut, sehingga kita menjadi amalan yang berat di yaumil hisab nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.